Otak adalah organ yang memiliki peran yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Otak mengatur seluruh aktivitas dalam tubuh kita. Otak itu terdiri dari 100 miliar lebih sel saraf dan sejumlah jaringan pendukung yang saling terhubung dengan triliunan koneksi yang disebut sinaps. Otak bertugas mengendalikan semua fungsi otomatis tubuh kita, seperti bernapas, berkedip, mengolah makanan, dan detak jantung. Selain itu, otak juga mengendalikan sistem saraf dan sumber kepribadian kita loh. Maka dari itu, karena otaklah kita bisa tertawa, bisa menangis, bermimpi, belajar, melukis, dan juga mengajukan pertanyaan. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian yang terbesar dari otak. Otak besar adalah bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak hewan. Dengan otak besar, manusia dapat berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, dan juga mengingat. Kecerdasan seseorang juga dapat diukur berdasarkan kemampuan otak besar. Otak besar atau cerebrum merupakan pengontrolan pusat sebagian besar aktivitas manusia. Otak besar berperan dalam pengaturan gerak sadar, otot lurik atau otot rangka, memori, emosi, prinsipis terhadap rangsangan, fungsi belajar, pengaturan alat indera, dan lain sebagainya. Namun, fungsi utama otak besar atau cerebrum yaitu sebagai pusat pengaturan kesadaran dan pusat memori. Otak besar memiliki 4 bagian, di antaranya yang pertama yaitu lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak besar yang terdapat di bagian terdepan struktur otak besar. Lobus frontal berhubungan dengan perilaku manusia seperti kenyamanan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. Yang kedua yaitu lobus parietal, yaitu bagian otak besar yang terdapat di bagian tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensori tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lobus occipital, yaitu bagian otak besar yang terdapat di bagian paling belakang. Bagian ini berhubungan dengan penglihatan visual manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Dan yang terakhir yaitu lobus temporal, yaitu bagian otak besar yang terdapat di bagian samping, kiri, dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara verbal manusia, sehingga dengan adanya lobus ini, manusia bisa berbicara dan membedakan berbagai bahasa yang digunakan. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil merupakan bagian dari sistem syaraf yang terletak di bagian belakang kepala, tepatnya di bawah lobus occipital dan di atas batang otak. Otak kecil berukuran sekitar 10% dari seluruh otak. Otak kecil juga berhubungan erat dengan berbagai macam fungsi gerakan manusia seperti mengontrol gerakan manusia, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap serta posisi tubuh. Tanpa adanya otak kecil, gerakan menjadi tidak terkoordinasi, sehingga tidak dapat menggunakan otot-ototnya guna melakukan aktivitas. Otak kecil atau cerebrum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, spinocerebellum, yang berfungsi untuk mengendalikan kemampuan otak dan gerakan tubuh. Yang kedua, vestibulocerebellum, yang berfungsi untuk mengendalikan dan menjaga keseimbangan gerakan mata. Yang ketiga, cerebellocerebellum, yang berfungsi untuk menyimpan memori dan melakukan perencanaan. Jika terjadi cedera pada otak kecil, dapat mengakibatkan gangguan. Gangguan ini ditandai dengan ataksia. Ataksia yaitu kekurangan kemampuan mengontrol otot dalam melakukan gerakan yang disadari. Misalnya, seperti berjalan.
Gangguan dapat terjadi karena adanya benturan di otak kecil saat terjatuh atau kecelakaan lalu lintas. Bisa juga disebabkan karena infeksi virus atau penyakit lainnya seperti stroke dan lain-lainnya. Batang otak brainstem terletak pada leher bagian atas dan memanjang hingga ke sumsum tulang belakang. Batang otak berfungsi untuk mengatur fungsi dasar manusia, seperti proses pernapasan, proses denyut jantung, serta proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagi manusia. Berikut ini bagian-bagian batang otak, di antaranya 1. Otak tengah, mesencephalon, yaitu bagian batang otak yang menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Otak tengah berhubungan dengan proses penglihatan manusia. 2. Medula oblongata, yaitu titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang hingga ke seluruh tubuh. Medula oblongata berfungsi dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ manusia. 3. Pons, yaitu bagian batang otak yang berada di bawah medula oblongata dan berfungsi mengatur dan meneruskan segala informasi ke bagian otak yang lain.